Timnas Indonesia kini terpaksa turun strip ke posisi 5 di klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang 2-2 oleh Bahrain di laga kemarin. Meski bermain cukup apik, tapi kontroversi yang mewarnai pertandingan di kandang Bahrain itu membuat pasukan Sintayong hanya mampu mengumpulkan 3 poin dari 3 pertandingan yang sudah dimainkan. Sedangkan Bahrain sendiri berada di posisi keempat setelah mengoleksi 4 poin dari 3 pertandingan. Kini posisi puncak klasemen masih tetap digenggam oleh Jepang, tim yang jelas diunggulkan lolos langsung setelah menang 2-0 atas Arab Saudi pada Jumat dini hari kemarin. Ya, Jepang begitu perkasa dengan koleksi poin sempurna, yakni 9 poin dari 3 laga. Berpindah di bawah Jepang, Australia berhasil menyodok ke posisi 2 dengan koleksi 4 poin usai menang 3-1 atas Cina, yang sekaligus membuat Cina semakin terpuruk di dasar klasemen grup dengan 0 poin. Dari papan klasemen itu, Bahrain benar-benar menjadi tim yang selalu membuat jengkel lawan-lawannya di grup C. Ya, nggak cuma Indonesia, tim kuat seperti Australia hingga Jepang menjadi korban dari dosa besar tim berjuluk Si Merah tersebut. Sebelumnya, Jepang yang meraih kemenangan besar 5-0 dibuat murka oleh ulah supporter Bahrain. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu bahkan sampai murka dengan kelakuan usil dari supporter Bahrain di stadion. Mulai dari laser, peluit, mereka bahkan juga mengejek lagu kebangsaan Jepang yang sedang diputar sebelum laga kedua di matchday kedua September lalu. Sebelum Jepang ada juga Australia yang kesal dengan pemain Bahrain di Stadion Robina Gold Coast di matchday perdana. Australia secara mengejutkan harus kalah 0-1 dari Bahrain yang membuat pelatih sekeras Graham Arnold kesal melihat permainan akting dari Bahrain. Arnold mengaku kesal dengan permainan Bahrain yang banyak mengulur waktu dan menyebut banyak pemain dari Bahrain yang pura-pura cedera demi keuntungan tim mereka. Apalagi nasnya Australia harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-77 setelah Kusini Yengi mendapatkan kartu merah langsung. Dan yang terbaru, yang pastinya kita semua tahu, Indonesia tak hanya mendapat aksi alay dari para pemain Bahrain, tapi juga keputusan-keputusan kontroversial wasit yang membuat skuad Garuda harus puas dengan hasil imbang yang penuh kecurangan. Sejatinya, kalau saja wasit tak memihak tim tuan rumah, mengedepankan asas fair play dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, besar kemungkinan saat ini Indonesia tak turun ke posisi kelima klasemen grup C. Entah siapa dalang di balik ini semua, padahal Bahrain sendiri baru saja mendapatkan hukuman dari FIFA buntut aksi bengis dari para supporternya. Konfederasi Sepak Bola Dunia itu langsung memberikan denda sebesar 10.000 French Swiss atau sekitar 182 juta rupiah kepada Federasi Bahrain atau BFA atas pelanggaran yang dilakukan selama pertandingan. FIFA juga mengaku sangat menyayangkan adanya penggunaan laser berulang kali dan juga peluit dari tribun selama pertandingan berlangsung di laga kontra Jepang bulan lalu. Imbas sanksi tersebut di laga kontra Timnas Indonesia, BFA menyerukan kepatuhan penuh terhadap instruksi yang diberikan kepada petugas keamanan di stadion selama pertandingan untuk supporter. Tapi kocaknya bukan lagi teror dari supporter yang diterima skuad Garuda, justru perlakuan tak fair dari wasit yang menjadi momok buat Indonesia. Ya, dari detik awal pertandingan, wasit yang udah malas kita sebut namanya itu berhasil memancing amarah seluruh elemen dari timnas Indonesia. PSSI selaku federasi juga telah melayangkan protes kepada FIFA atas aksi mengecewakan wasit sekelas pilihan AFC. PSSI bakal memastikan bahwa akan mengusut tuntas dan meminta FIFA untuk melakukan integrasi karena ini merugikan tanah air. Gak bisa dipungkiri di laga kemarin, Bahrain jelas menjadi tim yang paling diuntungkan, sebab kalau saja wasit mengakhiri pertandingan dengan waktu yang akurat, ya pasti Bahrain kalah di hadapan pendukungnya sendiri. Dan menariknya, usai pertandingan, pelatih timnas Bahrain Dragan Talajik mengaku tim asuhannya berjuang dengan sangat keras untuk mendapatkan hasil imbang itu. Dragan Talajik pun berterima kasih kepada para fans. Meski Stadion Nasional Bahrain tidak benar-benar penuh, dukungan mereka membuat pemainnya semangat hingga laga usai. Pemain kami bertarung sampai napas terakhir. Kami mencoba meraih kemenangan, tetapi kami tidak berhasil. Aduh, Pret, timmu itu pak, hitungannya selamat dari kalah ya karena wasit.
Permainan guling-guling itu kali ya yang dibilang bertarung sampai nafas terakhir. Nggak berhenti sampai di situ, pelatih Bahrain itu sama sekali nggak merasa bersalah atas hasil imbang yang diraih pasukannya. Ia merasa bahwa para pemainnya bermain tidak kenal lelah untuk terhindar dari kekalahan di laga penuh emosi itu. Wah, padahal ini merupakan laga kedua Bahrain sebagai tim tuan rumah yang apalagi sebelumnya Dragon Talajik tak mampu memberi perlawanan pada Jepang dan hancur lebur dengan skor 5-0. Di laga lawan Indonesia yang juga belum kunjung menang, kok bisa-bisanya Pak Talajik ini merasa bangga? Coba introspeksi Pak, itu tim perlu dibenahi, kelakuannya juga. Tapi meski harus dicurangi di laga kemarin, Indonesia tetap dikawal oleh seluruh penjuru dalam mengarungi babak ketiga kualifikasi ini. Media asal Belanda Voetbal Internasional juga turut memberikan sorotan terkait hal ini. Menurut mereka, tambahan waktu yang misterius membuat Indonesia dirugikan di laga kemarin. Seluruh publik tanah air juga merasa geram dengan pertandingan berbalut kecurangan yang dialami Indonesia ini. Tapi yang jelas, kita akan bersatu, terus mendukung kiprah tim Merah Putih untuk melanjutkan laga berikutnya dengan lebih mantap. Selain itu, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu juga tetap melihat skuad Garuda sebagai kekuatan baru di ajang ini dan percaya bahwa tim Merah Putih bisa lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Samurai Biru. Tentu harapannya di laga melawan Cina pada 15 Oktober besok, tim asuhan Sintayong bisa memanfaatkan kondisi Cina yang tengah drop usai kalah lagi. Ya, pasukan Panda harus kembali menelan kekalahan 3-1 atas Australia, hal yang membuat mereka makin tenggelam di dasar klasemen dengan 0 poin. Tentu ini menjadi peluang besar bagi Garuda untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Walaupun nggak bisa dibilang mudah juga, tapi skuad Garuda pasti akan menampilkan permainan yang terbaik demi Indonesia. Lupakan saja apa yang telah terjadi. Sekarang saatnya kita fokus untuk menatap laga selanjutnya. Mudah-mudahan bisa menjadi 3 poin pertama kita di ajang ini. Semangat Garuda!